Ya, kita kembali lagi di Oase Ramadan Metro TV. Buat Anda pemirsa, nanti kami akan bagi-bagi hadiah melalui kuis dan juga nanti kami akan mengumumkan siapa yang berhasil mendapatkan hadiah berupa paket umroh dari Alisan Tour and Travel. Wah, subhanallah. Udah ikutan belum? Belum, ya nggak bakal bisa dapat. Udah amin aja tapi nggak ikutan. Ya, kirim komennya tentang program ini ya ke alamat email yang udah kami sebutkan. Tapi ya nanti kita akan umumkan ya. Ya udah, makanya doa Bu sama usaha ya. Hari ini saya sempat kaget juga karena tadi di penghujung acara, di penghujung segmen tadi saya sempat ketakutan juga kenapa Ustadz marah-marah gitu. Ustadz lagi puasa kok marah-marah Ustadz? Esmosis. Itu semangat Mas Davi. Oh iya. Semangat. Getarannya kerasa gitu. Iya, getaran dari jiwa yang marah terhadap kebatilan, kemungkaran itu hak. Iya. Abu Bakar itu sangat lembut orangnya, sangat lembut sekali. Ketika satu masalah, sholat mau dipisahkan dengan zakat. Jadi orang mau sholatnya doang, zakatnya tidak. Di situ yang mengatakan perangi mereka adalah Abu Bakar yang sangat lembut tadi. Itu karena hak. Jadi karena perintahnya ambillah itu haknya, ya punyanya orang-orang fakir miskin dan seterusnya. Maka kita akan bangun hari ini bagaimana Rasulullah ketika orang yang sangat lembut tiba-tiba memerah mukanya ketika disuruh hentikan dakwahnya. Apapun yang terjadi, malang-malang putus, rawi-rawi rantas. Jadi betul, akhirnya dipakai oleh Bung Tomo. Ya, hidup atau mati. Ish kariman aumut syahidan. Kamu itu hidup mulia atau mati syahid. Hadapi perang ketika menghadapi Belanda betul-betul digelorakan dengan kalimat Allahu Akbar. Betul Pak ya? Digelorakan jiwanya dari dalam agar marah. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari menfatwakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru kayak Belanda maka dialah Belanda. Wah, itu untuk membedakan waktu itu. Itu tujuannya adalah siapa yang kebelandaan berarti dia anteknya Belanda. Ayo kita bedakan mana Belanda yang antek, Belanda yang tidak Belanda. Ayo pisahkan. Wah, dipisahkan. Akhirnya rata-rata akhirnya orang sarungan semua agar tidak ke Belanda-Belandaan. Gitu loh waktu itu. Jadi makanya orang Madura walaupun tidak sholat itu tetap sarungan. Itu betul. Ciri-ciri nyari orang Madura di rumahnya ada perkutut dan orangnya pasti sarungan, Pak. Nah, itu karena fatwa awal dari Kiai Syekh Hasyim Asy'ari ketika menggelorakan semuanya, yuk siapa yang ikut Belanda atau ke Belandaan setengah Belanda, nah itu diambil langsung dibikin ketegasan furqonnya. Oke, saya ikut Kiai Hasyim Asy'ari, oke kesini gitu loh. Yang setengah rono gitu loh, ayo kita serang. Akhirnya setengah Belanda itu bingung, kocar kacir itu artinya. Akhirnya ikutnya ada yang ke Belanda, ada yang dimatiin dan seterusnya. Itulah bagaimana saat waktu, maka kita harus marah terhadap kemungkaran itu. Tapi harus pada tempatnya, kapan harus marah. Gitu loh. Jadi bukan marah seenaknya. Kalau sudah ada polisi yang ngatur, ya sudah, yang marah biar polisi kan gitu. Baik. Kita sebagai rakyat tidak usah ikut marah-marahan. Gitu loh. Jadi ada kemungkaran, ya sudah, tugasnya siapa? Kecuali polisi nggak mau menyelesaikan. Nah, kita tuntut polisinya agar kita bantu untuk menyisir mereka. Nah, itu yang terjadi. Hari ini kembali lagi kepada Rasulullah. Saya terkenang bagaimana Rasulullah membangun negerinya dengan ketakwaan. Maka yang dibangun, saya katakan, yang dibangun pertama adalah Masjid Quba di Kuba. Yang kedua, Rasul sendiri yang naruh bata-bata batu yang menumpuk di situ. Bayangkan saya naruh orangnya bersih hati, ya bersih hati kan? Siapa yang naruh tanah ini? Siapa yang bikin luluhnya ini? Siapa yang naruh masang batanya ini? Ternyata hatinya Nabi sedek. Kira-kira hati Nabi itu bersih nggak? Bersih. Berarti tangannya itu dari gerakan wahyu Allah, betul nggak? Setiap perilaku Nabi, kata-kata Nabi, pikirannya Nabi, kalimat-kalimat Nabi berasal dari
Wahyu. Berarti Masjid Kuba itu dibangun atas wahyu. Diikuti oleh sahabat Abu Bakar yang bersih, yang hatinya bersih, yang selalu membenarkan Nabi sehingga dia dapat julukan Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu membenarkan hatinya. Dia tidak pernah meragukan Nabi, tidak meragukan Quran, tidak meragukan kata-kata Nabi. Apa-apa Nabi, apa-apa Nabi, apa-apa Quran. Dia tidak pernah menerikan pendapat dirinya kecuali pendapat Rasulullah yang digunakan dasarnya. Juga Umar bin Khattab naruh membangun. Apa yang terjadi? Bayangkan masjidnya ditaruhi hati yang ikhlas. Maka masjid itu menggetarkan yang sholat di situ. Siapa yang menggetarkan? Orang yang sholat di sana pasti. Makanya pahalanya sama dengan umroh. Kekuatannya dahsyat. Maka atas dasar takwa inilah akan menghasilkan kekuatan masyarakat yang luar biasa. Nah, ini yang saya katakan, bagaimana Allah membangun negara, ya, negara Madinah waktu itu dibangun dari orang yang sedikit. Apa? Ternyata dibangun semua diajarkan sholat. Sholatnya benar, takbirnya benar, rukuknya benar. Setelah sholat, sujud tunduk, di situ rajanya juga tunduk, rakyatnya tunduk, betul nggak? Artinya apa? Orang ketika musyawarah di masjid, berarti baru saja pimpinannya habis sujud pada Allah. Wakilnya juga sujud pada Allah. Rakyatnya sujud pada Allah. Maka ketika bermusyawarah, wajahnya athari sujud itu ada. Min athari sujud itu ada. Bekas sujudnya apa? Bekas rukuknya ada, bekas zikirnya ada. Jadi orang sholat yang bertakwa ini ketika musyawarah menghasilkan ide-ide yang besar. Setelah sholat, kita dibina oleh Allah. Dibina oleh Allah, disusun berdirinya dengan rapi. Diajarkan, disentuh oleh Nabi. Nabi kalau sholat selalu menyentuh pundaknya jamaahnya satu-satu. Assalamualaikum disapa. Beda dengan imam-imam masjid kita sekarang, mukanya saja tidak nyapa. Handphonenya matiin, ntar gue lempar lu. Jadi Nabi itu dengan lembutnya menyentuh sentuhan-sentuhan di dalam fisiknya. Bahkan ketika berdiri disuruh bersentuhan fisik. Ini ketemu ini, kaki ketemu kaki. Artinya apa? Biasa akrab. Coba rasakan kalau Anda menyentuh fisik tapi tidak kenal, rasanya risih, ya kan? Apalagi sebelahnya utang masih banyak belum dibayar gitu. Nah ini terjadi. Ketika dibangun itu, masyarakat kira-kira kalau sholatnya benar itu ada 100 orang satu masjid ini. Benar tapi ya. Berarti setiap hari sholat 5 kali. 5 kali kan berarti zikir terus. Berarti wudhunya juga bersih. Lalu hatinya kalau sujud beneran ya. Kalau sujud beneran berarti tundukkan hati dan pikiran. Betul ya. Berarti dia orang yang baik-baik. Betul. Kalau dia betul sholat, khusyuk, maka qad aflal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan dia tidak menggunakan kata-kata yang enggak manfaat. Kata-katanya berarti orang sholat khusyuk itu manfaat omongannya, betul enggak? Enggak ngerumpi, berarti sekarang berhenti ngerumpi. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Jadi setelah sholat 100 orang ini, yuk keluarkan zakatnya. Berarti masyarakat baik-baik. 100 orang mengeluarkan zakatnya 2,5% dan infaknya anggaplah gajinya 1 juta. Belum bisa zakat, kasih infaknya misalkan 50.000, ya kan? 50.000 kali 100, hitung sendiri. Ada nggak kira-kira di situ yang miskin? Nggak bisa miskin. Yang sebelah sini kok ada masuk rumah sakit. Oke, kita keroyok 50.000 kali sekian, del gitu. Betul apa enggak? Lah kebetulan rumah sakitnya gratis, berarti nggak usah dibayarkan. Betul nggak Pak ya? Nah itu. Nah kemudian walladzina hum li furujihim hafidun. Dan mereka ini yang sholat ini farjinya dipelihara, tidak liar kemana-mana. Illa alal azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali yang
hak yaitu pada istrinya atau kepada yang budak dia milikinya. Dan nanti kita lanjutkan lebih dalam lagi bagaimana kita sampai merasakan menjadi komunitas, menjadi orang yang sholat berdampak terhadap kehidupan. Itu Mas David kira-kira. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan kepada kita tentang faedah-faedah dari sholat dan juga apa juga yang harus kita jaga pada saat kita menjalankan sholat. Tidak hanya menjalankan tapi mendirikan sholat. Nanti Ustadz akan lanjut lagi. Tetaplah di sini di Oso Ramadan Metro TV.